Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik. Pada dasarnya, belajar itu sangat penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan nafas, maka manusia akan terus belajar. Karena bagaimanapun juga, belajar merupakan proses kehidupan. Ketika kita belajar, tentu kita tidak dapat melakukannya seorang diri. Dengan kata lain, ketika belajar, kita membutuhkan orang lain untuk mengajar. Jika dapat kita gambarkan, belajar itu seperti bayi yang sedang mencoba untuk berjalan, makan, duduk, dan segala aktivitas lainnya. Secara naluriah, bayi akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut dengan baik, tetapi diperlukan manusia lain untuk mengajarkannya agar aktivitas-aktivitas tersebut dapat berkembang secara normal, berhasil menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan bantuan manusia yang lain atau individu yang lain, maka bayi akan memaksimalkan kepandaiannya yang akan bermanfaat bagi kehidupannya di kemudian hari. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Dalam proses belajar tersebut ada yang namanya teori belajar. Teori belajar adalah suatu langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori belajar merupakan kompas dalam pembelajaran. Salah satunya adalah teori belajar behavioristik. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang menganggap bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman. Teori ini didukung oleh sejumlah tokoh seperti Thorndike, kemudian ada Watson, ada Hall, ada Guthrie, dan ada juga B.F. Skinner. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan, termasuk pembelajaran yang selanjutnya dikenal sebagai aliran behavioristik. Karakteristik teori belajar behavioristik. Yang pertama, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Kemudian yang kedua, teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan individu yang belajar sebagai individu yang pasif. Kemudian, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat jika diberikan penguatan dan akan menghilang jika diberikan hukuman. Karakter berikutnya adalah belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, menurut teori ini, dalam belajar itu yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh pendidik dan apa yang diterima oleh peserta didik
harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Terakhir adalah reinforcement merupakan hal yang penting. Jadi, faktor lain yang dianggap penting dalam aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Bila penguatan ditambahkan atau diberikan positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah tadi sudah kita bahas tentang reinforcement dan punishment. Kemudian ada primary and secondary reinforcement. Ada kemudian schedule of reinforcement, ada contingency management, ada stimulus control in operant learning, ada the elimination of responses. Nanti kalian bisa cari maknanya masing-masing. Berikut adalah penjabaran teori behavioristik menurut beberapa ahli. Behavioristik menurut Thorndike adalah ada dua hal yang ditekankan Thorndike. Belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian ada berlaku hukum efek, latihan, dan kesiapan. Apa maksudnya? Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulusnya adalah rangsangan yang terjadi dalam kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Biasanya stimulus ini diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. Respon ini dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati. Dapat juga berwujud tidak konkret, yaitu hal yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati tersebut. Teori Thorndike ini kemudian disebut atau lebih dikenal dengan nama teori koneksionisme. Ada 3 hukum belajar yang utama menurut Thorndike. Yang pertama ada hukum efek, yang kedua ada hukum latihan, yang ketiga ada hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat terjadinya respon. Berikutnya adalah behavioristik versi Watson. Intinya dalam teori behavioristik ini adalah stimulus dan respon harus dapat diamati dan diukur. Ia mendefinisikan belajar sebagai proses antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau bersifat observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun Watson mengakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang atau individu selama proses belajar berlangsung, tetapi dia juga menganggap bahwa faktor tersebut merupakan hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Ia merupakan seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana sesuatu itu dapat diamati dan diukur. Cole juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun, dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Baginya, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa
kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction merupakan dua hal yang sangat penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kehidupan manusia. Stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul dapat berwujud berbagai macam hal atau tindakan atau pemikiran. Penguatan tingkah laku juga termasuk dalam teori ini, tetapi tetap juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Heuristik ala Guthrie. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan akan mengubah situasi stimulus, sementara tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Asas belajar menurut Guthrie adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar, sama dengan teori-teori behavioristik ala Thorndike dan Hall, kemudian Watson. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan akan merubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan sekadarnya hanya dilakukan untuk melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan cara mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara, oleh karena dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan responnya bersifat lebih kuat dan menetap. Ia juga percaya bahwa hukum atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Tapi yang perlu diingat adalah hukuman yang harus diberikan pada saat yang tepat sehingga dapat mengubah tingkah laku seseorang. Hukuman juga diberikan tidak dalam konteks menyiksa, tetapi dalam konteks edukatif. Saran utama dari teori ini adalah guru dapat mengasosiasi stimulus dan respon secara tepat. Peserta didik harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari dalam mengelola kelas. Pendidik tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh peserta didik. Punishment dan negative reinforcement adalah dua elemen penting yang selalu menjadi perdebatan dalam behavioristik. Behavioristik memang tidak menganjurkan digunakannya hukuman atau punishment dalam aktivitas pembelajaran. Akan tetapi faktanya, negative reinforcement atau penguat negatif yang berlaku dalam teori behavioristik justru cenderung membatasi peserta didik untuk berpikir dan berimajinasi. Menurut Guthrie, hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Akan tetapi ada beberapa hal yang menurut Skinner tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Guthrie tersebut. Yang pertama, pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku biasanya bersifat sementara. Tidak ada proses perubahan yang berlangsung lama yang terjadi akibat adanya hukuman. Kemudian, dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi menjadi bagian dari jiwa si terhukum bila hukumannya berlangsung lama. Yang ketiga, hukuman yang mendorong si terhukum untuk mencari cara lain, meskipun cenderung lebih salah dan buruk, agar ia terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum untuk melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan yang sudah diperbuat sebelumnya. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat negatif tidak dapat disamakan dengan punishment. Ketidaksamaannya terletak pada punishment diberikan sebagai stimulus agar respon yang muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan
Reinforcement yang berperan sebagai stimulus harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat. Misalnya, seorang pembelajar perlu dihukum karena melakukan kesalahan. Jika pembelajar tersebut masih saja melakukan kesalahan, maka hukuman harus ditambahkan. Tetapi jika sesuatu tidak mengenakkan bagi pembelajar sehingga ia melakukan kesalahan, maka hukumannya harus dikurangi, bukan malah ditambah. Dan pengurangan ini akan mendorong pembelajar untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, tindakan itulah yang disebut dengan negative reinforcement. Lawan dari negative reinforcement ini adalah positive reinforcement. Keduanya bertujuan untuk memperkuat respon. Beberapa kelebihan dari teori belajar behavioristik. Dalam teori belajar behavioristik, pendidik akan bersikap dan terbiasa untuk teliti dan peka ketika pembelajaran sedang berlangsung. Pendidik juga lebih sering membiasakan peserta didiknya untuk belajar mandiri. Peserta didik akan bertanya kepada pendidik ketika menemui kesulitan dalam pembelajaran yang dilakukan. Dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya, sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh peserta didik atau respon yang memuaskan. Teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan dari peserta didik. Teori ini juga dipercaya dapat membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi peserta didik diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan peserta didik, perhatiannya akan dikurangi. Kelemahan teori belajar ini adalah tidak semua pelajaran dapat menggunakan teori belajar behavioristik. Pendidik diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap pakai. Peserta didik cenderung diarahkan untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan peserta didik sebagai pembelajar yang pasif. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik hanya dapat mendengar dan menghafal apa yang didengarkan. Kemudian berikut adalah peserta didik membutuhkan motivasi yang lebih tinggi dalam bentuk motivasi ekstrinsik dan sangat bergantung kepada pendidik. Begitu penjabaran tentang teori behavioristik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai catatan terakhir kita hari ini adalah siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.